A few moments later. Halo semuanya, balik lagi di iSpot Aurora Sekar Podcast. Sebelum itu kenalin dulu, nama aku Naswalidi Sekar Anjani. Dan aku Aurora Karmintias. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap produktif ya. Walaupun kalian lagi nggak produktif, semoga kalian lagi rebahan tapi sambil dengerin sesuatu yang bermanfaat. Bener banget, hari ini kita bakal bedah 2 public speaker idolanya para Gen Z yang super duper keren. Yang pertama itu ada Kak Vina Mulyana dan Kak Maudy Ayunda lewat gaya retorika Aristoteles seperti etos, patos, dan logos. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kamu Aurora. Kalau misalkan kamu lagi scrolling TikTok, Instagram, atau YouTube, siapa sih yang sering lewat di FYP kamu? Jujur yang sering lewat di FYP aku itu Kak Vina Mulyana dan Kak Maudy Ayunda. Tapi kenapa ya kalau 2 tokoh ini udah muncul di FYP TikTok atau YouTube, para Gen Z tuh jadi susah banget buat nge-scroll ataupun buat nge-skip. Mereka tuh bakalan ngedengerin sampai habis. Nah itu dia misterinya Aurora. Dan itu juga udah ada di pembahasan gaya Aristoteles. Nah sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian para pendengar iSpot, ada apa aja sih 3 pilar Aristoteles. Yang pertama itu ada logos, etos, dan patos. Nah apa sih logos itu? Logos itu berkaitan dengan logika, logis, atau data yang konkret. Sedangkan etos itu berkaitan dengan kredibilitas atau record tracker si pembicaranya, gimana biar kita tuh percaya sama pembicara tersebut. Dan yang terakhir itu ada patos, yang dimana itu emosional, biar kita tuh pembicara itu tuh biar ngerasain nih, kita bisa ngerasa keresahan, rasa sedih, atau kita tuh biar relate banget sama pembicara itu. Oke, mantep banget pembahasan kamu itu. Jadi ingat ya guys, logos itu logis atau logika, etos itu kredibilitas, dan patos itu perasaan atau emosi. Udah kebayangkan serunya pembahasan kita hari ini? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari Kak Vina Mulyana dulu nih guys. Kalau kalian sering cari tips kerja ataupun cara membuat CV, Kak Vina ini udah kayak sarapan pagi karena sering banget muncul di FYP TikTok ataupun YouTube. Kalau aku perhatiin tuh gaya bicaranya Kak Vina ini, beliau tuh praktis dan solutif banget loh. Nah, kalau dibedah pakai retorika Aristoteles, kita mulai dari etosnya dulu deh. Dari segi etos atau kredibilitas, Kak Vina ini udah gak perlu diraguin lagi. Karena beliau adalah seorang HR profesional di BUMN. Jadi pas beliau ngomongin soal dunia kerja, pendengar tuh langsung percaya. Karena beliau tuh langsung mempraktekkan, bukan sekedar teori dari buku. Setuju banget nih Aurora. Terus kalau dari segi logosnya atau logikanya, kerasa banget di struktur kontennya Kak Vina. Beliau punya formula yang rapi banget. Misalnya nih, dia bahas satu permasalahan, tapi dia bakalan kasih kita 3 solusi yang nyata dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan gak bertele-tele. Makanya itu cocok banget buat kita para fresh graduate yang otaknya itu masih pusing dan bingung. Oke, yang gak kalah kuat itu patosnya loh Sekar. Pembawaan Kak Vina itu bener-bener ngomong kita banget. Tahu kan, kayak sosok kakak mentor yang sabar, lembut, tapi tegas. Terus juga beliau tuh merangkul banget keresahan Gen Z yang suka kebingungan atau kena mental breakdown pas nyari kerja, bingung bikin CV sendiri atau gemeteran pas mau wawancara kerja. Benar, ngomongin soal kontennya Kak Vina, kamu inget gak sih salah satu konten beliau yang sangat viral banget? Itu loh, tips menjawab pertanyaan jebakan interview, apa kekurangan terbesar kamu? Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Jadi gimana? Yang biasanya orang-orang pada jawab kekurangan saya adalah terlalu perfeksionis, Kak. Aduh, padahal HRD udah bosen banget dengerin jawaban itu loh.
Nah, iya kan, di situ Kak Vina bedah secara logis, beliau ngajarin kita buat pakai metode jujur tapi tetap solutif. Contohnya, kita sebutin kekurangan kita yang sebenarnya, tapi kita langsung diiringi dengan langkah konkret yang kita udah lakukan. Misalnya nih, aku orangnya pelupa nih, gimana sih caranya biar kita tuh nggak pelupa? Nah, caranya itu kita bawa notes atau kita tulis di reminder HP kita buat catat keseharian kita. Oke. Nah, itu dia kombinasi etos sebagai HR, sedangkan logosnya lewat tips yang masuk akal, dan patosnya karena dia ngerti rasanya jadi pelamar yang deg-degan banget. Jenius banget ya Kak Vina. Iya, jenius banget ya. Next, kita ke idolanya para Gen Z nih. Siapa sih idola para Gen Z itu yang katanya itu suka dibilang spek dewa? Nah, kalau kalian penasaran siapa sih spek dewa itu? Spek dewa itu adalah Kak Maudy Ayunda. Nah, kalau tadi Kak Vina itu kesannya praktis dan solutif. Nah, sedangkan karakter utama Kak Maudy ini inspiratif, reflektif, elegan, dan grow mindset. Oke, wah kalau Kak Maudy Ayunda mah dengar suaranya aja bawaannya udah adem banget loh Sekar. Yuk kita bedah etosnya Kak Maudy. Ini sih nggak perlu ditanya lagi ya guys. Reputasi akademiknya mantep banget. Alumni lulusan Oxford dan Stanford tanpa beliau perlu sebut gelarnya, orang-orang otomatis udah pada tahu karena beliau punya kapasitas kepintaran yang luar biasa. Nah, iya banget nih. Tapi menariknya, meskipun etosnya itu udah setinggi langit, patosnya juga nggak kalah keren. Ikatan emosional Kak Maudy ini, dia bangun ke Gen Z justru dapet banget. Kenapa? Karena Kak Maudy nggak jaim buat storytelling tentang momen-momen pas dia lagi ngerasa gagal atau minder. Nah, Kak Maudy sendiri sering cerita kalau dia juga manusia biasa yang pernah bingung milih jurusan atau ngerasa tertekan sama ekspektasi orang. Oke, bener banget. Itu yang bikin kita ngerasa deket dan relatable. Kadang kan kita mikir, ternyata spek dewa kayak Kak Maudy Ayunda aja bisa ngerasa insecure ya. Apalagi kita yang masih kayak gini-gini aja nih. Tapi gara-gara itu kita jadi termotivasi, bukan malah minder. Nah, terus kalau dari sisi logosnya sendiri, ini kelihatan jelas banget di segmen favorit aku nih. Wow, apa tuh? Yaitu Mouse This Book. Cara dia ngebedah buku-buku non-fiktif yang tebal dan teoritis diubah menjadi poin-poin refleksi hidup yang masuk akal, sederhana, dan elegan. Dia nggak cuma sekedar ngerangkumin isi bukunya aja, tapi dia menghubungkan dengan realita kehidupan sehari-hari. Dan itu juga dia rangkumin secara logis. Jadi kita pas dengerin itu, otak kita kayak, oh iya ya, masuk akal banget nih gitu. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Hari ini kita akan membedah buku The Subtle Art of Not Giving an F by Mark Manson. Baca buku ini tuh rasanya aku lagi ngejalanin proses self-intervention. Karena aku jadi dipaksa untuk reality check dan mengevaluasi lagi hal-hal yang memang aku anggap penting. Dan Kalau kita tarik kesimpulan dari klasifikasi jenis retorika Aristoteles, ini tuh kayak dua kubu yang saling melengkapi loh. Kak Vina itu lebih ke arah retorika deliberatif, yang dimana fokusnya ke masa depan dan aksi nyata. Contohnya, abis nonton kontennya Kak Vina, kita bisa langsung mempraktekkan edit CV sendiri atau latihan interview. Sedangkan kalau Kak Maudy, beliau lebih ke arah retorika epideictic, yaitu retorika yang fokusnya ke nilai-nilai kehidupan atau value, apresiasi, dan pembentukan karakter, atau cara berpikir jangka panjang. Keren banget ya, dua-duanya punya porsi dan kelebihannya masing-masing. Wow, perpaduan yang lengkap banget nih Sekar. Kalau kita pelajarin dua-duanya, buat teman-teman ASPOT yang lagi dengerin, kira-kira gimana nih cara kita bisa contohin ilmu retorika dari mereka berdua buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Misalnya pas kita lagi mau presentasi di kampus atau lagi ada sesi wawancara kerja. Kalau dari aku pribadi sih, kuncinya adalah keseimbangan. Pas kamu lagi presentasi di kampus, pakai gaya Kak Maudy.
yang membuka presentasi dengan membangun etos dan pembawaan yang tenang dan elegan. Sedangkan patosnya Kak Maudi dengan cerita atau keresahan awal yang menarik, tapi pas masuk ke sesi isi dan tanya jawab langsung switch ke gayanya Kak Vina, pakai logos dengan kasih poin-poin yang jelas, struktur dan kasih solusi yang solutif. Oke, setuju banget. Dan jangan lupa sesuaikan sama siapa lawan bicara kita. Kalau lagi interview kerja, perkuat etos dan logos data kalian kayak Kak Vina. Tapi kalau kalian lagi berorganisasi atau curhat sama temen, perkuat patos ala Kak Maudi Ayunda. Wah, nggak kerasa banget ya Aurora, udah hampir 20 menit nih kita nemenin kalian semua para ASPOT. Tapi intinya ya guys, dari obrolan kita hari ini, komunikasi yang hebat itu bukan tentang siapa pembicara yang paling pintar atau pembicara yang paling tinggi, tapi tentang siapa yang paling bisa ngebaca dan memenuhi kebutuhan audiensnya. Betul banget nih Sekar. Dan buat kalian yang lagi dengerin kita, kira-kira kalian tim yang mana nih? Tim praktis dan solutif ala Kak Vina Mulyana atau tim inspiratif dan elegan ala Kak Maudi Ayunda? Oke deh, saatnya kita pamit undur diri ya. Aku Naswaidi Sekar Anjani. Aku Aurora Karning Tias, kita pamit undur diri. See you, bye-bye. I just had to let you know you're. Meanwhile, Halo semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, let's go. Oke, kita mau. Wah, dulu sama. 1, 2, 3. Wah, nggak kerasa banget ya. Ulang dari situ deh. 1,